Ada momen yang terasa ganjil, Anda sedang duduk tenang, napas stabil, pikiran tidak kemana-mana, lalu sebuah bunyi kecil muncul. Nada dering lama yang entah dari mana, aroma parfum samar yang melintas, atau sudut jalan yang pernah dilewati ribuan kali. Dalam sepersekian detik, dada mengencang, suasana hati jatuh, tubuh bersiap seolah ada ancaman. Tidak ada bahaya nyata, namun sistem saraf bertindak sebaliknya. Pengalaman ini begitu halus dan cepat, seakan ada tangan tak terlihat yang menarik tuas emosi Anda tanpa izin. Lalu pertanyaan sunyi muncul, mengapa sesuatu yang netral, bahkan sepele, mampu membajak perasaan Anda dalam hitungan milidetik? Apakah ini intuisi, firasat, atau pertanda yang harus dipercaya? Atau jangan-jangan ada proses otomatis di balik layar yang bekerja jauh sebelum kesadaran sempat ikut campur? Jika logika Anda berkata aman, namun tubuh bereaksi sebaliknya, siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali saat itu? Fenomena ini memiliki nama dalam ilmu saraf dan psikologi afektif, affective conditioning. Sebuah proses biologis ketika otak melekatkan label emosi yang kuat pada objek, suara, aroma, atau situasi yang sejatinya netral. Emosi masa lalu menempel, membeku, lalu aktif kembali setiap kali pemicu serupa muncul. Bukan karena realitas saat ini berbahaya, melainkan karena otak belajar dengan cara yang sangat cepat dan tidak selalu akurat. Penting untuk menenangkan satu kesalahpahaman besar, pengalaman ini bukan tanda kelemahan mental, bukan pula bukti bahwa Anda rapuh. Ini adalah mekanisme perlindungan otak purba yang dirancang untuk bertahan hidup. Masalahnya, mekanisme ini kadang bekerja terlalu agresif, menyalakan alarm di tempat yang salah. Tubuh Anda tidak rusak, ia hanya terlalu setia menjalankan tugas lamanya. Di perjalanan ini, kita akan membuka kabel-kabel halus yang salah sambung di dalam otak. Kita akan melihat bagaimana peran bahasa dan Neuro-Linguistic Programming atau NLP memperkuat atau melonggarkan ikatan emosi tersebut. Perlahan, Anda akan belajar memisahkan masa lalu dari masa kini, memprogram ulang respons saraf, dan mengambil kembali kendali atas reaksi Anda sendiri. Bukan dengan melawan emosi, melainkan dengan memahaminya. Banyak orang mengenal conditioning dari eksperimen klasik anjing Pavlov, bel berbunyi, air liur menetes. Namun affective conditioning bekerja di lapisan yang lebih halus dan lebih dalam. Jika classical conditioning berurusan dengan refleks fisik yang sederhana, affective conditioning berbicara tentang transfer perasaan, rasa suka, benci, takut, atau nyaman, dari satu pengalaman emosional ke objek lain yang sebenarnya tidak memiliki makna apa-apa. Disinilah kebingungan emosional manusia modern sering bermula. Secara sederhana, mekanismenya dapat dirumuskan seperti ini, stimulus netral bertemu dengan emosi intens, lalu terbentuk asosiasi yang menetap. Emosi berperan sebagai lem superbiologis. Semakin kuat muatan emosinya, semakin keras ia merekatkan memori dan detail di sekitarnya. Otak tidak bertanya apakah asosiasi itu adil atau logis, yang ia catat hanyalah intensitas, karena bagi otak purba, intensitas berarti potensi ancaman atau peluang. Bayangkan otak sebagai petugas gudang yang panik saat alarm kebakaran berbunyi. Dalam kepanikan itu, ia menempelkan stiker besar bertuliskan berbahaya ke semua kotak yang berada di dekatnya, tanpa sempat memeriksa isinya. Setelah keadaan tenang, stiker itu tidak pernah dilepas. Bertahun-tahun kemudian, Anda menghindari kotak-kotak itu, bukan karena isinya berbahaya, tetapi karena label yang terlanjur menempel. Inilah cara kerja stiker salah tempel di sistem saraf. Yang membuatnya rumit, proses penempelan ini hampir selalu terjadi di bawah sadar. Kita jarang mengingat momen pertama ketika asosiasi itu terbentuk. Yang kita ingat hanyalah reaksi hari ini, rasa tidak nyaman yang muncul tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Otak tidak memberi notifikasi kapan ia membuat keputusan itu, ia hanya menjalankannya secara otomatis setiap kali pemicu muncul. Akibatnya, hidup perlahan berubah menjadi ladang ranjau emosional. Kita berjalan dengan kewaspadaan berlebih, menghindari suara tertentu, tempat tertentu, atau situasi tertentu, meski tidak pernah benar-benar meledak. Energi habis bukan untuk hidup, melainkan untuk menghindar. Dan selama label lama itu tidak ditinjau ulang, otak akan terus memperlakukan dunia netral seolah penuh bahaya tersembunyi. Untuk memahami mengapa asosiasi emosi bisa begitu kuat, kita perlu berkenalan dengan para aktor utama di balik layar. Yang pertama adalah amigdala, pusat deteksi ancaman dan emosi intens.
sering disebut alarm asap emosional. Yang kedua adalah hipokampus, pustakawan otak yang bertugas mencatat konteks, waktu, tempat, dan detail kejadian. Keduanya bekerja sama menjaga kelangsungan hidup, namun dalam kondisi tertentu, kerjasama ini bisa berubah menjadi dominasi sepihak. Masalah muncul saat kita berada dalam kondisi high arousal, emosi memuncak, takut, marah, malu, atau sangat sedih. Pada momen seperti ini, amigdala mengambil alih kemudi. Ia membajak hipokampus dan memaksanya merekam semua detail sensorik di sekitarnya sebagai data penting. Nada suara, bau ruangan, warna dinding, bahkan cuaca saat itu, semuanya dicap sebagai bagian dari potensi ancaman, meski tidak relevan secara logis. Disinilah prinsip Hebbian learning bekerja, neurons that fire together, wire together. Ketika sirkuit saraf emosi intens aktif bersamaan dengan sirkuit lagu tertentu atau tempat tertentu, koneksi fisik antar neuron diperkuat. Jalur ini menjadi semakin tebal dan cepat. Akhirnya, cukup dengan mendengar lagu itu saja, tanpa peristiwa apapun, jaringan emosi sedih langsung menyala otomatis. Selain itu, ada peran penting insula, bagian otak yang memproses sensasi tubuh bagian dalam. Insula menjembatani emosi dan tubuh, sehingga reaksi sering terasa fisik lebih dulu, dada sesak, perut mual, tenggorokan mengencang. Tubuh bereaksi sebelum pikiran sadar sempat menyusun cerita. Inilah alasan mengapa pemicu emosional sering terasa nyata dan mendesak, meski sulit dijelaskan dengan kata-kata. Semua ini sebenarnya bukan cacat desain, melainkan evolutionary mismatch. Di alam liar, takut pada semak yang bergerak bisa menyelamatkan nyawa dari predator. Namun di dunia modern, sistem yang sama bereaksi terhadap notifikasi ponsel atau ruang rapat kosong. Otak masih hidup di masa lalu evolusioner, sementara realitas kita telah berubah jauh lebih cepat daripada pembaruan sistem saraf. Dalam bahasa Neuro-Linguistic Programming atau NLP, proses yang barusan kita bahas dikenal sebagai anchoring atau jangkar. Affective conditioning pada dasarnya adalah instalasi jangkar emosi yang terjadi tanpa izin sadar kita. Sebuah stimulus netral, suara, gambar, aroma, sentuhan, terikat dengan kondisi emosional tertentu, lalu menjadi tombol cepat yang langsung menyalakan state emosi itu kembali. Jangkar ini tidak peduli konteks, ia hanya mengenali pola. Disinilah salah satu presuposisi penting NLP bekerja. The map is not the territory. Reaksi takut, cemas, atau nyaman yang muncul adalah peta internal Anda, bukan wilayah objektif di luar sana. Otak tidak bereaksi pada realitas apa adanya, melainkan pada representasi internal yang telah ia bangun. Ketika peta ini keliru, kita menyangka dunia berbahaya. Padahal yang bermasalah adalah cara kita memetakannya. Setiap jangkar emosional masuk melalui pintu indera tertentu. Ada yang bersifat visual, warna, ekspresi wajah, atau sudut ruangan. Ada yang auditori, nada suara, kata tertentu, atau bahkan keheningan. Ada pula yang kinestetik, tekanan di dada, suhu udara, atau tekstur tertentu. Mengenali jalur masuk ini penting, karena kita tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak kita sadari bentuknya. Masalah berikutnya adalah generalisasi. Otak mengambil satu pengalaman spesifik, lalu memperluasnya menjadi aturan global. Satu kejadian menyakitkan berubah menjadi kesimpulan besar tentang dunia. Dalam bahasa NLP, ini adalah shortcut yang berbahaya. Generalisasi memang menghemat energi mental, namun sering mengorbankan akurasi dan kebebasan bertindak. Dari sudut pandang ini, persoalannya bukan siapa Anda, melainkan state apa yang sedang aktif. Bukan karakter permanen, tetapi kondisi sementara yang bisa dikelola. Ketika kita berhenti berkata saya memang seperti ini, dan mulai berkata saya sedang berada di state ini, ruang perubahan terbuka. Disitulah kendali perlahan berpindah dari refleks lama ke kesadaran baru. Bayangkan seseorang yang setiap kali memasuki sebuah ruang rapat tertentu langsung merasa lemas, jantung berdebar, dan pikiran menyempit. Padahal secara rasional, tidak ada apa-apa di sana. Atasan yang dulu keras dan menekan sudah lama pindah, situasi kerja kini jauh lebih sehat. Namun tubuhnya tidak mendapatkan memo pembaruan itu. Ia bereaksi seolah ancaman lama masih duduk di kursi yang sama. Fenomena ini dikenal sebagai misattribution of arousal. Otak salah menunjuk tersangka. Rasa takut yang merupakan residu masa lalu dilekatkan pada objek netral di masa kini.
Ruangan rapat menjadi kambing hitam atas emosi yang sebenarnya terbentuk bertahun-tahun lalu. Kesadaran logis mungkin tahu ini tidak masuk akal, tetapi sistem saraf tidak bekerja dengan bahasa logika, ia bekerja dengan asosiasi. Hal serupa sering terjadi dalam relasi. Seseorang merasa dingin, defensif, atau langsung tidak suka pada pasangan baru tanpa alasan yang jelas. Setelah ditelusuri, ternyata pasangan itu menggunakan parfum yang sama dengan mantan yang penuh konflik dan manipulasi. Aroma yang seharusnya netral berubah menjadi tombol memori emosional. Bukan orang di depan Anda yang ditolak, melainkan bayangan lama yang masih aktif di dalam sistem saraf. Respons alami terhadap rasa tidak nyaman ini biasanya adalah menghindar. Kita menjauhi ruangan itu, aroma itu, orang itu. Masalahnya, setiap kali kita menghindar, otak mencatat satu data tambahan, aku menghindar dan selamat. Ini memperkuat keyakinan bawah sadar bahwa pemicu tersebut memang berbahaya. Lingkaran ini disebut avoidance trap. Semakin dihindari, semakin terasa nyata ancamannya. Akhirnya, kita hidup sebagai sandera masa lalu. Reaksi hari ini bukan respons terhadap realitas sekarang, melainkan gema dari pengalaman yang sudah selesai. Tubuh bereaksi terhadap hantu yang tidak lagi ada, namun masih memiliki alamat di sistem saraf. Tanpa disadari, kita mengorbankan kebebasan saat ini demi perlindungan yang sudah tidak relevan lagi. Selama ini kita mengira affective conditioning hanya berurusan dengan rasa takut, cemas, atau sakit. Padahal ada sisi lain yang lebih licin dan sering tidak disadari. Conditioning juga bisa menciptakan rasa nyaman yang menipu, rasa rindu yang terasa hangat, namun justru menarik kita kembali ke pola yang merusak. Otak tidak membedakan antara nyaman yang sehat dan nyaman yang berbahaya, ia hanya mengenali familiar. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang sulit keluar dari hubungan yang abusif. Di sela-sela konflik, kritik, atau kekerasan emosional, selalu ada momen manis, perhatian singkat, atau janji perubahan. Momen ini teranchor sangat kuat karena muncul setelah tekanan. Dalam neuroscience, ini disebut intermittent reinforcement. Pola ini membuat sirkuit afeksi bekerja lebih keras, bukan lebih bijak, karena hadiah yang tidak konsisten justru terasa lebih berharga. Pola serupa muncul dalam kebiasaan sehari-hari. Seseorang yang selalu makan junk food saat stres bukan sekadar mencari rasa kenyang. Yang dicari adalah sensasi aman yang dulu pernah dirasakan. Makanan itu menjadi jangkar emosional, bukan sumber nutrisi. Tubuh mungkin tahu ini merugikan, tetapi otak emosional mengingat satu hal sederhana, ini pernah membuatku merasa lebih baik. Disinilah konflik batin muncul. Logika berbicara dengan suara pelan dan terstruktur, ini tidak sehat, ini harus dihentikan. Namun sirkuit afeksi berteriak dengan bahasa yang lebih primitif, tetap di sini, ini familiar, ini dikenal. Otak lebih takut pada ketidakpastian daripada penderitaan yang sudah ia pahami. Familiar sering disalahartikan sebagai aman. Wawasan pentingnya adalah ini, rasa nyaman tidak selalu berarti rasa aman. Affective conditioning dapat menjebak kita dalam pelukan yang terasa hangat, namun perlahan menguras energi dan harga diri. Ketika kita menyadari bahwa kenyamanan tertentu lahir dari asosiasi lama yang keliru, kita mulai melihat pilihan dengan lebih jernih. Bukan semua yang terasa akrab layak dipertahankan. Bahasa internal adalah pahat yang diam-diam membentuk emosi. Setiap kali Anda berkata dalam hati, "Aku benci hari Senin," otak tidak mendengar keluhan, ia menerima instruksi. Kalimat itu mempertebal jalur saraf yang menghubungkan konsep Senin dengan kebencian. Diulang cukup sering, tubuh mulai bersiap untuk menderita bahkan sebelum hari itu tiba. Kata-kata bukan sekadar deskripsi pengalaman, ia adalah perintah halus bagi sistem saraf. Salah satu jebakan paling lisin adalah nominalization, mengubah proses yang dinamis menjadi benda yang terasa permanen. Ada perbedaan besar antara saya sedang merasa cemas dan saya punya anxiety. Kalimat pertama memberi ruang waktu dan perubahan. Kalimat kedua membangun identitas. Otak memperlakukan label sebagai fakta stabil, lalu berhenti mencari jalan keluar karena mengira masalah itu adalah bagian dari diri. Jebakan berikutnya adalah kesalahan sebab akibat dalam bahasa. Ketika kita berkata, "Orang itu membuatku marah," kita menyerahkan kendali emosi keluar diri. Struktur kalimat ini mengajarkan otak bahwa reaksi adalah sesuatu yang dipicu, bukan dipilih. Padahal yang terjadi adalah rangkaian, seseorang bertindak X, tubuh bereaksi, lalu pikiran memberi makna. Mengubah bahasa berarti mengembalikan jeda di antara rangkaian itu.
Perhatikan juga kata absolut seperti selalu dan tidak pernah. Kalimat seperti aku selalu gagal atau mereka tidak pernah berubah menutup pintu eksplorasi. Otak berhenti mencari pengecualian karena bahasa telah memerintahkannya untuk mengeneralisasi. Dalam Neurolinguistic Programming atau NLP, kata absolut adalah sinyal berhenti, bukan sinyal belajar. Semakin sering dipakai, semakin sempit peta realitas kita. Disinilah kekuatan reframing bekerja. Mengganti label mengubah reaksi kimia. Saat kata ancaman diganti menjadi tantangan, tubuh menerima sinyal yang berbeda. Detak jantung mungkin tetap naik, namun maknanya berubah dari bahaya menjadi kesiapan. Bahasa tidak menghapus emosi, ia mengarahkannya. Dengan memilih kata yang lebih akurat dan lentur, kita mulai membuka sel penjara yang selama ini dibangun oleh kalimat kita sendiri. Perubahan tidak dimulai dari perlawanan, tetapi dari kesadaran. Sebagian besar reaksi emosional terjadi saat kita berada di mode autopilot. Stimulus muncul, emosi melonjak, tubuh bergerak, semua berlangsung sebelum kesadaran sempat hadir. Langkah pertama bukan menghentikan emosi, melainkan menyadari momen ketika emosi itu mengambil alih. Kesadaran adalah cahaya yang mematikan otomatisasi. Disinilah jeda 3 detik menjadi krusial. Teknik sederhana ini sering disebut sebagai neurogap. Begitu Anda menyadari lonjakan emosi, berhenti selama 3 detik. Tidak melakukan apa-apa, tidak bereaksi, hanya bernapas. Jeda singkat ini memberi waktu bagi darah dan oksigen kembali mengalir ke prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas penilaian dan pilihan sadar. Tanpa jeda ini, logika tidak pernah benar-benar ikut rapat. Setelah jeda tercipta, mulailah bertanya. Gunakan pola pertanyaan metamodel dari Neurolinguistic Programming atau NLP. Apa tepatnya yang memicu perasaan ini? Apakah ada bukti nyata bahwa objek atau situasi ini berbahaya sekarang? Apakah saya bereaksi pada apa yang terjadi, atau pada apa yang pernah terjadi? Pertanyaan yang tepat bukan untuk menyalahkan emosi, tetapi untuk memeriksa keakuratannya. Latihan berikutnya adalah pemisahan. Secara mental, pisahkan objek dari emosi yang menempel padanya. Lihat pemicu itu sebagai benda mati yang netral, tanpa cerita, tanpa sejarah. Suara hanyalah gelombang, ruangan hanyalah ruang, kata hanyalah getaran udara. Emosi adalah respons internal, bukan sifat bawaan dari objek tersebut. Pemisahan ini melemahkan ilusi bahwa perasaan datang dari luar diri. Tujuan tahap ini sederhana namun fundamental, berpindah dari robot emosi menjadi pengamat sadar. Saat Anda mampu mengamati emosi tanpa langsung dikendalikan olehnya, posisi kekuasaan bergeser. Emosi tetap hadir, tetapi Anda tidak lagi tenggelam di dalamnya. Dari titik inilah, perubahan yang lebih dalam menjadi mungkin. Setelah kesadaran tercipta, langkah berikutnya adalah menciptakan jarak. Dissociation berarti memindahkan posisi pengalaman dari dalam tubuh keluar pengamat. Bayangkan pemicu yang biasanya memicu reaksi kuat, namun kali ini Anda melihatnya dari sudut pandang orang ketiga. Seolah Anda duduk di kursi bioskop, menonton adegan itu di layar, bukan mengalaminya langsung. Perubahan sudut pandang ini saja sudah cukup menurunkan intensitas emosi, karena otak memprosesnya sebagai observasi, bukan ancaman langsung. Langkah selanjutnya adalah bermain dengan submodalitas visual. Di layar imajiner itu, ubah gambarnya. Jadikan hitam putih, perkecil ukurannya, buat buram, lalu dorong menjauh hingga tampak kecil di kejauhan. Otak emosional sangat sensitif terhadap kualitas gambar internal. Ketika detail dan warna dikurangi, sinyal ancaman ikut melemah. Ini bukan mengingkari pengalaman, melainkan menurunkan volumenya agar lebih mudah dikelola. Jika pemicu bersifat suara, lakukan auditory scramble. Ambil suara internal atau suara yang biasanya memicu reaksi, lalu ubah karakternya. Bayangkan suara itu diucapkan dengan nada kartun lucu, suara tokoh animasi, atau diiringi musik sirkus yang konyol. Perubahan ini mengganggu pola lama. Otak kesulitan mempertahankan rasa takut saat format suara berubah drastis. Emosi kehilangan panggungnya ketika skrip audionya diacak. Secara neurologis, teknik ini menciptakan kebingungan sinyal di amigdala. Otak menerima input yang tidak konsisten dengan memori ancaman lama. Apakah ini serius atau tidak? Apakah ini berbahaya atau justru absurd? Ketika kepastian ancaman runtuh, respons emosional ikut melemah. Dissociation bukan memaksa tenang, tetapi membuat emosi kehilangan alasan biologis untuk tetap tinggi. Setelah itu, uji kembali respons Anda.
Pikirkan pemicu yang sama dan perhatikan intensitasnya. Biasanya sensasi di tubuh terasa lebih ringan, lebih jauh, atau bahkan netral. Jika masih kuat, ulangi prosesnya. Ini adalah latihan, bukan sihir instan. Setiap kali Anda mengacak pola lama, jalur saraf kehilangan keunggulannya. Perlahan, pemicu yang dulu terasa menguasai kini hanya menjadi informasi biasa. Pada tahap ini, kita masuk ke inti perubahan jangka panjang. Otak memiliki sifat neuroplasticity, ia selalu siap membentuk ulang jalurnya berdasarkan pengalaman baru. Namun ada satu prinsip penting, memori emosional lama tidak bisa dihapus begitu saja. Ia harus ditimpa. Seperti menulis ulang data di hard drive, bukan dengan mengosongkannya, tetapi dengan memasukkan informasi baru yang lebih kuat dan relevan. Langkah pertama adalah menciptakan jangkar positif yang jelas. Ajak diri Anda mengakses satu momen yang sangat membahagiakan, penuh rasa aman, percaya diri, atau syukur. Jangan hanya mengingatnya, rasakan kembali sensasi fisiknya. Perhatikan napas, postur tubuh, ekspresi wajah. Saat perasaan itu mencapai puncaknya, lakukan satu gerakan unik, misalnya menekan ibu jari dan telunjuk. Dalam bahasa Neuro-Linguistic Programming atau NLP, ini adalah proses instalasi anchor sadar. Setelah jangkar positif aktif dan kuat, saatnya melakukan collapsing. Dengan tetap menahan gerakan tangan tadi, munculkan secara ringan gambaran pemicu negatif yang biasanya menyalakan reaksi tidak diinginkan. Jangan masuk ke dalamnya, cukup hadirkan sebagai representasi. Kini dua sinyal yang berlawanan mengalir bersamaan, rasa aman dan memori lama. Otak dipaksa memproses konflik ini dalam satu waktu. Yang terjadi di balik layar adalah kebingungan saraf. Amigdala menerima pesan yang saling bertentangan. Ketika sinyal positif lebih kuat dan stabil, ia mulai mendominasi jaringan. Jalur lama kehilangan prioritas. Ini bukan pertarungan emosional, melainkan reorganisasi sinyal. Seiring waktu, pemicu lama tidak lagi mampu menyalakan respons yang sama karena jalur barunya telah ditimpa oleh asosiasi yang lebih adaptif. Penting untuk diingat, perubahan ini membutuhkan pengulangan. Satu kali latihan membuka pintu, pengulangan menanam fondasi. Lakukan proses ini beberapa kali dalam kondisi tenang. Tanda keberhasilannya sederhana, ketika Anda memikirkan pemicu lama dan rasanya menjadi hambar, netral, atau sekadar informasi. Di titik itu, otak telah belajar bahwa ia tidak lagi perlu menekan tombol alarm yang sama. Ada pembedaan yang sering terlupakan namun sangat membebaskan. Anda bukan otak Anda. Otak adalah mesin biologis yang memproses, memprediksi, dan bereaksi. Anda adalah kesadaran yang menyaksikan proses itu terjadi. Ketika reaksi emosional muncul, banyak orang langsung menyatu dengannya, seolah itu adalah identitas diri. Padahal, reaksi hanyalah output sementara dari sistem yang bisa dipelajari ulang. Dari sudut pandang ini, muncul ruang untuk berdamai dengan diri sendiri. Respons emosional yang terasa berlebihan bukanlah musuh, melainkan sisa strategi lama yang dulu terbentuk untuk melindungi Anda. Pada masanya, pola itu mungkin berguna. Ia membantu Anda bertahan, menyesuaikan diri, atau menghindari rasa sakit. Menghakimi diri sendiri hanya memperkuat konflik internal. Menghargai niat lama membuka jalan untuk memperbarui caranya. Di titik inilah kebebasan manusia sesungguhnya berada. Viktor Frankl pernah menulis bahwa di antara stimulus dan respon terdapat sebuah ruang. Di ruang itulah manusia memiliki pilihan. Seluruh perjalanan yang kita bahas sejauh ini bertujuan memperlebar ruang tersebut. Semakin lebar ruangnya, semakin besar kapasitas kita untuk memilih respons yang selaras dengan nilai. Bukan dikendalikan oleh refleks masa lalu, kemampuan untuk melakukan rewiring adalah bukti bahwa perubahan bukan hak eksklusif usia muda atau kondisi ideal. Otak manusia tetap plastis sepanjang hidup. Trauma yang telah bertahun-tahun tertanam bukan vonis permanen, melainkan pola yang menunggu diperbarui. Setiap latihan kesadaran, setiap perubahan bahasa, setiap respons baru adalah sinyal bagi otak bahwa dunia telah berubah dan strategi lama perlu disesuaikan. Pada akhirnya, proses ini adalah tentang mengambil kembali kendali remote control emosi dari tangan lingkungan dan masa lalu. Bukan untuk menekan perasaan, melainkan menempatkannya di posisi yang tepat. Emosi tetap hadir sebagai informasi berharga, namun keputusan kembali berada di tangan kesadaran. Di sanalah kebijaksanaan tumbuh, bukan dari menghilangkan reaksi, tetapi dari memilih bagaimana kita meresponsnya. Perjalanan kita hari ini membawa satu benang merah yang jelas.
Kita mulai dari pengalaman sehari-hari ketika emosi tiba-tiba berubah tanpa alasan yang masuk akal. Lalu kita menelusuri mekanisme otak yang merekam asosiasi, memahami peran bahasa dan Neuro-Linguistic Programming atau NLP dalam memperkuatnya, hingga mempelajari cara menciptakan jarak, mengacak pola lama, dan menanam respons baru. Dari diperbudak pemicu tak terlihat, menuju pemahaman yang memberi arah dan pilihan, pesan penutup yang perlu dibawa pulang adalah ini: emosi adalah data, bukan instruksi. Emosi memberi sinyal tentang apa yang pernah terjadi, bukan perintah mutlak tentang apa yang harus Anda lakukan sekarang. Memvalidasi emosi berarti mengakui keberadaannya, bukan menuruti kesimpulannya mentah-mentah. Ketika data lama tidak lagi relevan, tugas kesadaran adalah memperbarui interpretasinya. Sebagai latihan praktis minggu ini, pilih satu pemicu kecil yang sering mengganggu Anda. Tidak perlu yang paling berat. Perhatikan bentuknya, apakah visual, suara, atau sensasi tubuh. Lalu terapkan teknik ubah suara, lakukan auditory shift dengan mengubah nada internalnya menjadi lucu, ringan, atau absurd. Amati apa yang terjadi pada intensitas emosi Anda. Latihan kecil yang konsisten sering membuka perubahan besar. Saya mengundang Anda untuk berbagi di kolom komentar. Hal apa yang terasa aneh, sepele, namun sering memicu emosi Anda tanpa alasan yang jelas? Aroma tertentu, kata tertentu, situasi tertentu. Ceritakan dengan jujur dan spesifik. Dari sana, kita bisa belajar bersama bagaimana pola-pola ini bekerja dan bagaimana cara membedahnya dengan lebih sadar. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Ingat pesan ini sebagai penutup: kenali pola otakmu, ubah bahasamu, dan desain ulang hidupmu. Setiap respon sadar adalah langkah kecil menuju kebebasan batin yang lebih luas. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama Neuro NLP.